Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita masih diberikan taufik serta hidayahnya serta nikmat Islam, nikmat kesehatan, kesempatan sehingga kita sama-sama dapat melaksanakan kewajiban kita salat subuh secara berjamaah. Semoga seluruh rangkaian ibadah kita di pagi hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat beserta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapat syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah yang akan mengisi kajian subuh pada pagi hari ini yaitu guru kita Al-Mukarram Bapak Ustadz Haji Abdullah Husain Parindo MPI. Alhamdulillah sudah ada di tengah-tengah kita. Kita doakan beliau semoga diberikan kesehatan, panjang umur dan keberkahan dalam hidup beliau. Dan beliau ini baru saja pulang menjalankan ibadah haji tahun 2025. Mudah-mudahan seluruh jamaah kita yang berangkat haji tahun ini diberikan, mudah-mudahan menjadi haji yang mabrur dan mabrurah. Amin. Bapak Ibu sekalian, tema kita pada pagi hari ini yaitu pentingnya roza dan khauf dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita mulai kajian subuh, mari untuk mendapat keberkahan dari pengajian kita ini, mari kita bacakan surat Al-Fatihah. Semoga seluruh yang hadir di sini dalam kajian subuh mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hadiah ala qadiyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita ikuti kajian yang disampaikan oleh guru kita. Kepada beliau kami persilakan dengan segala hormat. Silakan Pak Ustaz, di sebelah kiri, sebelah kanan sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, silakan. Assalamualaikum. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Wa qala Allah Ta'ala fil ayatil ukhra, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tatajafa junubuhum 'anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Shadaqallahul azim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Rabbul alamin, Tuhan sekalian alam, zat yang maha tinggi, zat yang maha agung, yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia yang tidak terhingga kepada kita semua. Nikmat yang kita tidak akan mampu untuk menghitungnya dan juga kita tidak akan mampu untuk membalasnya. Maka yang diperintahkan oleh Allah kepada kita adalah berbanyak syukur
bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita yang hadir pada hari ini, anak-anak keturunan kita, terhindar dari golongan orang-orang yang mendustakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan mana lagi yang kamu dustakan. Ya, surah apa tadi Ibu? Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Surah apa Bu? Ayat yang berapa? Banyak gitu ya. Ya, silakan. Alhamdulillah, barakallah. Kalau ditanya surah apa Pak? Surah Allah ayat berapa? Bingung, banyak. Kenapa? 32 kali berulang-ulang. Berulang-ulang 32 kali menunjukkan kepada kita jangan kita menjadi orang-orang yang mendustakan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita yang hadir hari ini, keluarga kita, anak-anak kita, termasuk dalam daftar orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Kalau dibuat dibuka sama malaikat ya, dilaporkan, ya Allah, ini daftar orang yang bersyukur kepadamu. Ada nama kita di situ, kira pada kita. Mudah-mudahan kita termasuk ahli syukur. Kalau bersyukur emang udah lahirnya dia bersyukur. Ya bersyukur ya. Ini mungkin di antara kita yang namanya ada tercatat, baru satu kali ini. Ya, namanya Abdul Syukur. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salawat dan salam kita tujukan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerinduan kita ingin bertemu dengan Rasulullah pada hari kiamat nanti. Semoga terobati. Kalau ada yang mengatakan lama juga ya menunggu hari kiamat, bisa nggak kerinduan itu diobati sebelum terjadinya hari kiamat? Bisa. Caranya bagaimana? Kalau tidak bertemu langsung, berselawatlah kepada beliau. Ketika kita berselawat kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah akan membalas selawat kita. Oh, kita ingin lebih dekat lagi, ingin selawatnya di depan makam Rasulullah, maka mintalah kepada Allah agar kita menjadi tamunya Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaksanakan ibadah haji dan umrah. Mudah-mudahan keinginan itu dikabuli ijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allah, amin ya rabbal alamin. Yang sama kita hormati Ketua DKM Haji Jamil Nur Ihsan, Bapak Haji Ali bin Rahab, beserta seluruh staf jajarannya, Bapak Haji Syukur, Pak Haji April, Pak Yudi, dan seluruhnya. Ya mohon maaf saya tidak dapat disebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa kasih dan hormat saya. Yang sama kita hormati seluruh jamaah pengurus Sekolah Nurul Huda yang berhadir pada hari ini. Ada Pak Haji Majar, Pak Sulmi, Pak Haji Majarnya ada? Oh, ada. Saya doakan juga semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga jamaah dari AHN Pondok Ihsan, Pak Haji Umar, Pak Haji Sartono, Masya Allah seperti dari ini dua di Nurul Hikmah bisa. Oh ya, di mana aja itu luar biasa. Saksinya banyak nanti ya. Pak Haji Sartono, Masya Allah luar biasa. Tadi dia baru ngomong, saya masih itu tidak sepakat ya. Dan juga yang sama kita hormati para pengurus dari Masjid Nurul Hikmah yang berhadir pada hari ini, dari Mushola Nurul Iman di Bahrudin, dan juga para jamaah yang hadir di lingkungan RT 04 RW 25 ini, serta para ibu-ibu yang luar biasa. Ya insya Allah kita semuanya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allah, amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ketua DKM tadi, tema yang kita angkat yaitu pentingnya roja dan khauf di dalam kehidupan kita.
Apa yang dimaksud dengan roja dan apa pula yang dimaksud dengan khauf? Roja ini artinya adalah berharap. Berharap kepada siapa? Tentunya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berharap kepada hal-hal apa saja. Kita adalah orang-orang yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia selain untuk beribadah kepada. Maka dibagilah ibadah itu kepada dua. Pertama ibadah mahdho dan yang kedua adalah ibadah ghairu mahdho. Ibadah mahdho adalah ibadah yang langsung kita berhubungan kepada Allah, atau bahasa lainnya adalah hablum minallah. Salat yang baru kita laksanakan itu ibadah mahdho. Puasa kita ibadah mahdho. Zikir, infak, istighfar itu adalah ibadah mahdho. Setelah kita melaksanakan ibadah mahdho, ada roja di dalamnya. Setelah kita melaksanakan ibadah seperti sholat subuh tadi, apa yang kita harapkan? Ya Allah, terimalah sholat. Manakala kita selesai infak sedekah, ya Allah, terimalah sedekah. Ketika kita beristighfar mohon ampun kepada Allah, ya Allah, terimalah istighfar. Manakala kita selesai berdoa, ya Allah, kabulkanlah doa. Setelah kita melakukan hal-hal yang bersifat ibadah mahdho tadi, roja kita, harapan kita kepada Allah agar semuanya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah namanya roja, berharap kita kepada Allah. Kenapa kita harus memiliki sifat roja ini? Yang pertama, manfaat roja itu adalah agar kita selalu menjadikan Allah tempat berharap kita. Kita tidak menjadikan pohon kayu sebagai tempat berharap. Kita tidak menjadikan kuburan sebagai tempat berharap. Kita tidak menjadikan tempat-tempat yang dianggap macam-macam sebagai tempat berharap. Yang kita jadikan tempat berharap di dalam kehidupan ini hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini yang kita baca di dalam sholat kita, terdapat dalam surah Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka ketika roja ini sudah ada, kita tidak akan berpaling dari Allah. Kita tidak akan berpaling di dalam kehidupan ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya mereka yang tidak memiliki sifat roja, maka mereka inilah yang akan meninggalkan Allah. Maka ada dua kerugian orang-orang yang berpaling dari Allah. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan barang siapa yang berpaling dari mengingatku, kata Allah, dia berpaling, tidak lagi menyebut namaku, dia tidak lagi berzikir untukku, dia tidak lagi tunduk sujud kepadaku, dia tidak lagi rukuk untukku, maka kata Allah, pertama ma'isyatan dhanka, diberikan kesulitan di dalam hidupnya. Coba kita renungkan, yang dulu jauh dari Allah, sekarang mendekat kepada Allah, kira-kira hidupnya tambah sulit atau tambah mudah? Ayo Pak, jawabannya apa nih? Dulu dia jauh dari Allah, sholat diabaikannya, nggak mau rukuk, nggak mau sujud, pokoknya itu hal yang biasa sama dia. Tapi ketika dia berubah, dia hijrah, dia ingat Allah, dia berharap kepada Allah, kira-kira kehidupannya berubah atau tidak? Berubah. Dulu diberikan kesulitan oleh Allah, berapapun uang yang ada di dalam dirinya habis begitu saja. Uang itu kan macam-macam, ada uang yang berkah, ada uang panas. Uang panas itu kan kita megang ini, panas sebentar dong Pak, benar ya? Kalau kita megang benda panas, lama atau sebentar? Sebentar, dapatnya sebentar, itu hilang habis. Yang ketiga uang sial. Ini suami udah nyimpan uang dalam lemari, masih diketemukan sama bini.
ketemu, ditanya, Pak ini uang apa? Uang sial. Kenapa? Udah papa cukup umpetin, mama masih ketemu juga. Ini kira-kira ibu pernah nggak ketemu uang sial di rumah? Itu siapa itu? Suaminya yang mana, Bu? Itu yang bilang sering itu suaminya yang mana, Bu? Wah, ini baru ditanya nih, lakinya yang mana ya? Ya Allah, ya Rabbi. Jadi yang pertama, wanita syaitan diberikan kesulitan di dalam hidupnya. Wa nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma, dan pada hari kiamat dikumpulkan dalam keadaan buta. Dua penafsiran. Ada yang menafsirkan buta adalah benar-benar buta, layaknya orang buta yang tidak bisa melihat. Yang kedua penafsirannya adalah bisa melihat melek, tapi dia tidak melihat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu orang yang berbalik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika ada rojak di dalam diri kita ini, maka ada harapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu tanamkan rojak. Pengalaman kita dulu, kalau ada orang yang berangkat haji, yang belum haji, saya alami juga gitu. Belum haji, mungkin Pak Arifin juga, Pak Amir juga, Pak Haji Bardi juga, yang lainnya. Kalau menghadiri orang yang walimatus safar, apa dalam hati kita, doa kita? Ya Allah, kan gitu ya? Ya Allah, kapan saya seperti dia? Betul gak dia? Kan begitu ya Pak Jumar ya? Ya Allah, kapan saya seperti dia? Kan harap kan namanya? Harap, roja kan namanya? Roja. Kita berharap, ya Allah, saya kepingin dia seperti dia, yang Allah berangkat haji dan umroh. Dicatat kan sama Allah? Dicatat, keinginan kita itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada istilah, sering-seringlah menghadiri walimatus safar. Siapa yang sering-sering menghadiri walimatus safar, orang yang berangkat haji atau umroh, insya Allah dia akan berangkat. Alhamdulillah. Sering-sering kalau sering-sering yang belum haji, berangkat haji. Yang udah haji, berangkat haji. Sering-seringlah menghadiri orang pernikahan. Mudah-mudahan yang belum nikah, menikah. Yang sudah nikah, besok-besok ditanya pelakinya, mau mana bang? Itu ada nikahan sangat banyak ada. Kita apa ikut ketularan nih gitu. Jadi roja itu harus kita tanamkan di dalam diri kita. Cita-cita kita itu Allah kabulkan. Bisa kita mengumpulkan uang, pendaftaran awal, kemudian diserahkan. Setelah kita mendaftar awal, ada nggak roja lagi di situ? Ada. Ya Allah, saya sudah mendaftar awal, murahkan rezeki saya, mudahkan segala urusannya. Kan roja lagi. Roja kita. Berjalannya dengan waktu, tiba saatnya, estimasinya telah memenuhi. Ada nama kita, Masya Allah, sujud syukur kita, gembira kita. Roja kan masih kita? Masih. Apa itu? Minta supaya diberikan kesehatan. Karena ketika mendekat-dekati itu, yang kita minta pada Allah, uang sudah, pelunasan sudah, kesehatan supaya bisa berangkat. Roja kita selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah berangkat, apakah selesai rojak kita, berharap kita kepada Allah? Tidak, belum. Selama kita di sana, kita selalu mengharap pada Allah. Mengharap apa? Berikan kekuatan ya Allah, berikan kekuatan kepada kami ya Allah. 42 hari kita berpisah dengan keluarga kita. 42 hari kita melaksanakan rangkaian ibadah haji. Kita terus rojak berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka manfaat rojak yang pertama itu, kita tidak akan berpaling dari Allah. Kemudian yang kedua, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, manfaat rojak yang kedua yaitu adalah dengan rojak ini tumbuh sifat optimis dalam diri kita. Timbul sifat semangat. Orang-orang yang ada di dalam dirinya rojak, dia tidak akan pernah mengeluh di dalam kehidupan ini. Yakin dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa rezeki itu tidak bertukar. Allah itu maha kaya, Allah itu maha segala-galanya. Maka ketika kita ini ada rojak di dalam diri kita, berharap kepada Allah, optimis dalam kehidupan kita ini,
maka kita dalam berdoa kita akan minta kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena kita yakin Allah akan mengabulkannya. Salah nggak Pak kalau kita doa, ya Allah berikan saya uang 3 miliar, boleh nggak? Boleh. Ya Allah berikan saya uang 7 miliar, boleh nggak? Boleh. Pak Jibarli berapa miliar kemarin? Mana Pak Jibarli? Oh ya, berapa miliar kemarin? Sebulan 3 miliar. Sebulan 3 miliar. Boleh Pak. Allah Maha Kaya Bu. Ya. Allah Maha Kaya. Kalau kita minta, ya Allah hari ini saya butuh 10.000, kecil banget bagi Allah 10.000. Betul nggak? Betul. Pak Soleh bikin bersarapan di rumah Pak Haji Arifin. Kira-kira kalau minta Pak Haji bersarapan minta 10.000, itu menghina Pak Haji Arifin atau enggak? Menghina nggak? Menghina. Pantasnya berapa? 100.000. Jangan minta 10.000. Kalau pergi ke rumah orang kaya, mintanya jangan sedikit. Itu menghina. Ini menghina orang kaya, merintah orang kaya. Minta yang banyak. Masa 100.000, 200.000 nggak bisa, kan begitu. Nah Allah Maha Kaya, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah saya belum punya rumah, ya Allah saya belum punya rumah. Maka disitulah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada namanya optimis, semangat di dalam menjalani kehidupan ini. Orang yang rojak tidak akan pernah putus asa di dalam kehidupannya. Wala tayasu mir rauhillah, dan janganlah kamu putus asa dari rahmat Allah. Anaknya datang, "Mak, apaan?" "SPP Mak, belum bayar." "Besok yang terakhir Mak." "Ya udah besok mau bayar." "Mak punya uang." "Udah besok insya Allah ada." Padahal ketika dia mengatakan besok Mak bayar, dia sendiri juga belum punya uang. Pertanyaannya, kenapa dia bisa mengatakan besok Mak bayar? Jawabannya dia yakin kepada Allah. Selesai begitu tiba-tiba ada yang datang, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Ternyata maknya ini tukang urut. Tukang urut. Siapa tukang urut? Ada tukang urut. Ada. Maknya ada tukang urut. Yang laki-laki ada tukang urut sendiri Pak. Nah, ya, waktu di tukang urut. Ya. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Ya, ada apa?" "Salam dari Bu Haji, suruh ke rumah." "Emang kenapa?" "Tahu tuh cucunya kecengklak." Itu cucu kecengklak. Ya udah berangkat dia di urutnya. Kena hasilnya ini memuaskan, artinya sembuh itu diamplopilah uang. Pulang dibukanya 500.000. Masya Allah, alhamdulillah. Ibu kalau umpamanya dikasih 500.000 urut, kira-kira girang nggak? Girang. Sehari 500.000, sebulan berapa? 15 juta. Saya yakin ibu-ibu di sini besoknya jadi tukang urut semua. Ya, karena lumayan mengalahkan penghasilan suami ya dia. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. La yumkin, tidak ada yang mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Cuma kadang-kadang keraguan kita ini kepada Allah itu masih ada. Dari mana ya? Dari mana ya? Dari mana ya? Padahal jalan itu begitu banyak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menggerakkan hati manusia, maka Allah yang menggerakkan hati-hati orang yang kaya. Allah yang menggerakkan hamba-hambanya yang dermawan. Allah yang akan menggerakkan si A, si B dan lain sebagainya untuk memenuhi kebutuhan saudara-saudaranya. Oleh karena itu, roja ini sangat penting untuk menghilangkan yang namanya rasa putus asa di dalam diri kita. Wala tayasu mir rauhillah. Kadang kita baca berita, satu keluarga meninggal dunia, bunuh diri, bunuh diri. Nah, istilahnya. Suaminya ngajak istrinya, anak-anaknya. Kaget masyarakat. Kenapa? Karena dikenal orangnya rajin taat ibadah. Kenapa bisa terjadi? Sehari-harinya bagus, ternyata dia belum memiliki rojak tadi, rasa optimisnya, keyakinannya kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Berputus asa dia. Seorang wanita mahasiswi, seorang wanita habis sholat tahajud, baca Quran, bunuh diri. Logikanya bagaimana?
Dia habis sholat tahajud, berdoa, baca Quran, bunuh diri. Kenapa bisa terjadi? Nah, ini merupakan sesuatu hal yang menunjukkan kepada kita bahwa di dalam diri orang tersebut masih adanya keraguan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berputus asa dia dari rahmat Allah. Wala tayasu mir rauhillah. Jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Alhamdulillah ya, berapa tahun ini di RW 25 kasus-kasus seperti itu udah nggak ada Pak ya. Ya, waktu Pak Haja jadi RW 25 ada dulu ya. Ada kunci dulu ya. Nah, tapi alhamdulillah jangan sampai kita jumpai seperti itu. Kenapa? Karena mereka yang melakukan bunuh diri itu sudah diyakini, dipastikan mereka adalah orang yang melakukan dosa besar. Salah satu penyebabnya dosa besar itu membawa mereka masuk ke dalam neraka. Nauzubillah, nauzubillah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang kedua yaitu khauf. Ini rojak sudah, mudah-mudahan sudah kita bisa memahaminya. Sebelum kita sampai kepada khauf, apa harapan yang tertinggi bagi kita orang yang beriman, rojak yang paling tinggi? Allah jelaskan di dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 110. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Maka barang siapa yang ingin bertemu dengan Tuhannya, berharap bertemu dengan Tuhannya, mengharapkan bertemu dengan Rabb-Nya, falyamal amalan shalihan, maka hendaklah ia beramal soleh. Berapa tahun sudah amal soleh kita tergantung umur kita. Andai kata berhentilah umur kita pada tahun 2025 ini, maka kita hitunglah yang saat ini umurnya udah 70, Pak Jumar 74 lagi. 47 atau 74? 47. Pak Haji Sartono berapa Pak Sartono? 17 ya. Ya. Bang Oleh berapa? 45 ya? Ya. Yang hari ini umurnya 70, 80, 50, 60 dan seterusnya. Maka 60 tahun dia beribadah, 70 tahun dia beribadah, 50 tahun beribadah. Kira-kira ibadah 60, 70, 50 ini memenuhi syarat gak untuk bisa bertemu sama Allah? Udah memenuhi syarat Haji? Alhamdulillah. Tapi kalau ada yang mengatakan kayaknya Ustaz, umur saya udah 60, saya belum memenuhi syarat ini, falyamal amalan sholihannya masih sedikit. Haji berapa Haji? 57, jangan dibalik 75, jangan. Kalau Pak Haji dibalik ya 75 ya. Apakah belum memenuhi syarat? Kalau ditanya saya belum memenuhi syarat, saya rasa amal ibadah saya falyamal amalan sholihan saya masih sedikit. Kalau gitu kita ajukan pertanyaan, nunggu berapa tahun lagi Bu? Nah, kalau sekarang aja 60 dia merasakan amalnya belum cukup, kira-kira nunggu berapa tahun lagi baru cukup? Pak Haji baru ini nunggu berapa tahun lagi baru cukup? Ya. Kalau begitu kita isilah hari-hari kita ini. Maka hari ini silaturahim kita Masya Allah luar biasa, perkembangannya luar biasa. Silaturahim antar masjid, kita saling berkunjung antara satu dengan yang lainnya. Maka pada hari ini adalah pertambahan dari amal soleh kita. Kalau begitu Pak Haji Nurdin ya, kalau begitu kita berupaya untuk terus falyamal amalan solehan. Senantiasa kita berusaha untuk menambah amal soleh kita. Yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan tidak sekali-kali mensekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dua syarat ini ada pada diri kita. Amin. Sehingga kita layak bertemu dengan Allah pada hari kiamat. Kita calon penghuni surga. Amin. Masuklah ke dalam surga, tapi tidak bertemu dengan yang punya surga. Sama kita bertemu dengan bertamu ke rumah seorang. Saya bertamu ke rumah Pak Haji Umar, tapi Pak Haji Umarnya nggak ada di rumah. Itu kira-kira perasaan kita bagaimana? Enak nggak? Nggak enak.
bertamu ke rumah orang, masuk ke rumah orang, tapi yang punya rumah nggak ada, nggak ketemu. Bagaimana, Bu? Enak nggak? Belum nggak enak? Enggak. Pasti kita ingin bertemu dengan yang punya rumah. Masuk ke dalam surga, tapi tidak bisa bertemu atau tidak bertemu dengan yang punya surga. Siapa yang punya surga? Allah. Bagaimana kira-kira? Belum nggak enak? Nggak ada yang kurang, ada yang kurang. Untuk itu penuhilah syarat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Falyamal amalan shaliha wala yusyrik bi ibadati rabbih ahad. Masuk kita yang kedua. Ini sampai suruh kali ya. Suruh jam 6:03 ya. 3 ya. Kemudian yang kedua yaitu adalah khauf. Apa itu khauf? Khauf adalah rasa takut, rasa khawatir, rasa was-was. Kalau salat yang baru kita kerjakan Allah nggak mau terima. Rasa khawatir, rasa takut, was-was kalau sedekah infak yang kita keluarkan Allah tolak semuanya itu. Rasa khawatir, rasa takut. Kalau puasa kita Allah tidak terima. Apapun jenis ibadah yang kita kerjakan, ternyata Allah tidak menerimanya. Kira-kira punya gak perasaan begitu, Pak? Ada gak perasaan begitu? Ibu punya gak perasaan begitu? Habis sholat, ya Allah, sholat saya diterima enggak? Habis doa, ya Allah, doa saya dikabulkan enggak ini? Habis kita beristighfar, ya Allah, diterima enggak istighfar saya? Ada gak begitu perasaannya? Harus kita pilih. Apa manfaat daripada khauf ini? Yang pertama, dengan adanya khauf ini, maka terhindarlah diri kita dari sifat sombong, dari sifat ujub, dari sifat takabur, dari sifat membanggakan diri, dari sifat riya, dari sifat pamer dan lain sebagainya. Karena itulah hal-hal yang bisa membuat ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sepertinya kalau saya lihat di Masjidul Ihsan ini, yang paling pasti baca Qur'annya cuma saya. Sombong nggak ya, Pak? Sombong nggak? Sombong. Ya. Sepertinya kalau bukan saya yang jadi imam di masjid di Musala Nurul Huda atau di Masjidul Ihsan, ya Masjidul Ihsan ya, kayaknya bacaan yang lainnya itu nggak ada apa-apanya sama saya. Sombong nggak? Sombong. Ketika kita jadi imam, beres bacaannya, dapat gak pahala dari Allah? Dapat gak? Gak dapat. Kenapa? Karena ketika kita jadi imam itu udah ada kesombongan lebih dahulu. Memang sah sholatnya, tetapi kita menjadi imam itu Allah tidak nilai. Kau jadi imam bukan karena aku, tapi kau jadi imam ingin menunjukkan kau adalah paling fasih di antara yang lainnya, menunjukkan kau seolah-olah kau lah yang paling alim. Ada gak pahala gitu? Maka khauf ditanamkan di dalam diri kita. Tawaru. Ya. Orang yang selalu khauf ini, khawatir, was-was, ibadahnya tidak diterima oleh Allah, maka tumbuhlah rasa tawadhu di dalam dirinya. Rendah hati dia, tidak membangga-banggakan dirinya, tidak mengatakan dirinya hebat, tidak mengatakan dirinya lebih bagus dari yang lainnya. Dia akan jadi orang yang rendah hati. Ya Allah, ya Rabbi. Khawatir kita menyangka kita ahli surga, tapi ternyata sampai di sana nanti diperiksa semuanya. Mana ibadah kita, sholat kita, puasa kita, zakat kita, infak kita dan sebagainya, gak ada. Semuanya itu terbang bagaikan debu. Kenapa? Karena kita mengerjakannya itu bukan karena Allah, tapi ada riya, ada sombong, ada ujub, ada takabur. Itulah yang menyebab amal-amal itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tanamkan khauf itu bermanfaat, menghilangkan yang namanya sifat rajat dan khauf. Sekarang kita khawatir ada dua benturan sekarang. Ramai kemarin melalui kajian itu bentuk RPI, ya PWI itu namanya LC, benturkan sama Habib dan sebagainya. Untuk apa kita? Apakah yang satu merasa hebat? Apakah pribumi merasa hebat dari yang mereka ini ke Habib atau sebaliknya? Ya. Padahal Allah sudah mengajarkan kepada kita, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu.
Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Allah sudah ciptakan kita ini, ya Yohanes, wahai manusia, kami ciptakan kamu dari laki-laki dan wanita. Jadi jenis kelamin itu cuma dua, Bu. Kalau nggak laki, wanita. Nggak ada jenis kelamin yang ketiga. Nggak ada ya? Nggak. Kalau ada yang mereka itu merubah jenis kelaminnya, kalau laki-laki jadi perempuan, ketika meninggal kembalikan asalnya. Enak kalau jenis kelamin itu udah jelas. Kalau meninggal laki-laki, Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau meninggal perempuan, Allah maghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Bencong yang meninggal tinggal buha. Ya kan bingung jadinya ya. Udah jelas bahwa di situ laki perempuan berbangsa-bangsa bersuku-suku, lita'arafu, untuk saling kenal mengenal. Kenapa sekarang dimunculkan pribumi dan non pribumi? Untuk apa semuanya itu? Apakah untuk menunjukkan kehebatannya? Apakah dia merasa lebih mulia dari yang lainnya? Jangan. Maka khauf ini perlu kita miliki supaya kita tidak merasa hebat dari yang lainnya. Nah, alhamdulillah nih, ini nyampur semuanya nih. Ya, saya Pak Ridwin Batak, ya, Pak Haji Betawi, Pak Haji Sertono Sunda. Yang Padang ada Pak? Yang Padang? Oh, Pak April, Pak April mendeling ya, tidak lebih. Yang Padang ada yang Padang? Padang. Yang Betawi banyak ya, yang Betawi. Ya, dari mana lagi? Yang Jawa banyak, Pak Segur. Ya. Terus apa lagi Pak? Ada dari Kalimantan? Jawa. Ada. Dari Papua? Ya, ada. Yang semuanya kita adalah umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita haji kemarin melihat ya, dari Afrika, dari Bangladesh, dari Pakistan, macam-macam lah semuanya itu. Maka ketika kita melihat semuanya, kita katakan, ya Allah, Engkau mengumpulkan anak keturunan Nabi Adam alaihissalam di tempat ini, ya Allah. Maka haji itu muktabarnya umat Islam. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang kedua, bahwa khauf ini yang pertama tadi adalah untuk menghilangkan yang namanya sifat. Dengan kita khauf ini, ujub, sombong, takabur kita hilang. Karena kita takut amal-amal kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, dengan adanya khauf ini, maka kita akan lebih teliti di dalam melaksanakan ibadah. Kenapa? Khawatir kalau kita ibadah ditolak oleh Allah. Kita akan berhati-hati kalau istinja, cebok, tidak sembarangan. Setelah itu berangkat berikutnya wudhu. Kita akan menyempurnakan wudhu kita. Wudhu tidak asal-asalan, supaya wudhu kita sempurna diterima oleh Allah. Ibu-ibu kalau lagi among jadi among tamu, pengantenan, itu baju seragamnya kalau bisa agak lebih longgar tangannya, supaya kalau ditarik wudhunya gampang. Tapi kalau sempit, maka dia bingung gimana caranya ambil air ceripat gitu Bu ya. Nah, gini ya. Terus bagaimana nih kalau ada yang nggak kena, sah kan itu? Nah, hati-hati begitu ya. Maka dengan khauf itu kita berhati-hati dalam beristinja, berhati-hati dalam berwudu. Begitu juga ketika sholat kita jaga ruku kita jaga tomakninanya. Dalam sujud kita jaga 7 anggota sujud kita. Ada berapa Bu? 7. Apa ada 7? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita jaga semuanya itu. Kenapa? Kita khawatir sholat kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah manfaat daripada khauf. Berhati-hati kita dalam melaksanakan ibadah, tidak asal-asalan. Nah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari uraian yang kita sampaikan pada hari ini, saya yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa kita yang hadir hari ini adalah orang yang sudah roja dan khauf. Amin ya Allah, amin ya Allah, alamin. Pak Haji Umar ketika musim
haji, belanja kambing, belanja sapi. Ada nggak rojak di situ Pak Haji? Ada berharap. Apa harapannya? Ya Allah, mudah-mudahan ini ternaknya sehat. Dan gitu ya, ternaknya sehat, dagangnya lancar. Berharap kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga apapun pekerjaan kita, pasti rojak kita kepada Allah. Ya Allah, lariskan dagangan hari ini. Ya Allah, lancarkan usahaku hari ini. Ya Allah, mudahkan segala urusan suamiku kalau ibu yang ada di rumah. Ya Bu ya, dibantu. Rojak dia berharap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu minta, ya Allah, mudah-mudahan suamiku hari ini pulang bawa uang 7 juta. Boleh gak minta gitu? Boleh gak? Dilarang gak? Enggak. Pulang dari kerja, sorenya suami yang ngasih amplop. Ini uang dibuka 7 juta. Alhamdulillah. Ibu tanya, motor berapa? No, udah dijual 7 juta. Ya, ternyata diganti Bu ya. Baiklah pada jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan raja dan khauf ini tidak hilang dalam diri kita, karena diumpamakan ini adalah sayap bagi seekor burung. Kalau 2 sayap salah satunya patah, burung bisa terbang nggak? Nggak bisa. Maka sayap ini harus ada roja khauf, penyeimbang di dalam kehidupan kita. Orang yang memiliki roja tapi tidak memiliki khauf, khawatir dia berharap kepada Allah tapi masih ada kesombongan di dalam dirinya. Sebaliknya, orang yang ada khauf saja tidak memiliki roja, khawatir dia akan menjadi orang-orang yang melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kedua-duanya harus seimbang, roja dan khauf. Ini yang bisa saya sampaikan Pak Haji Arifin. Mohon maaf kita dapat undangan ya malam Senin ya. Ini udah di penghujung pemimpinan ya. Ya, kita doakan semoga kita yang hadir pada hari ini selalu diberikan kesehatan, keberkahan, panjang umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada tanya jawab nih Pak? Iya, silakan. Oh, iya. Ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Ya, Pak Haji. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, kita kan selalu berdoa nih supaya doa kita cepat terkabul, itu urutannya bagaimana sih? Oh iya. Saja. Terima kasih pertanyaannya. Tadi saya sempat membacakan surah As-Sajdah ya. As-Sajdah ayat 16 ya. Tatajafa junubuhum 'anil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Di sini ada sujud sajadah tiap Jumat? Belum ya. Nurul Huda ada ya. Di musola Nurul Huda ngamalkan baca sajadah tiap hari Jumat. Yang udah haji di Mekah ada Pak Haji Abdul ya. Sujud sajadah ya imamnya. Maka bagi yang nggak tahu dia langsung ruku aja pada sujud. Boleh didorong para imam-imam untuk menghafalkannya dan diamalkan, karena itu amalan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pak Janudin di masjid belum. Nah, bisa diamalkan karena itu amalan Rasulullah setiap Jumat subuh, yaitu membaca surah As-Sajdah. Tatajafa junubuhum 'anil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yaitu orang-orang yang menjauhkan lambungnya dari tempat tidurnya. Artinya apa? Sedikit tidur, dia bangun malam. Setelah dia itu, dia yad'una rabbahum, dia memohon kepada Tuhan. Khawfan wa tama'an. Ini masuk 2 syaratnya. Berdoalah dengan rasa takut tadi, merendahkan diri kepada Allah. Watoma'an itu makna lain yaitu mengharap. Jadi ketika kita berdoa itu rendahkan hati kita, penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ini indah nih ayat ini. Setelah kita tadi malam kita bangun sholat tahajud,
setelah tahajud kita yad'una rabbahum, meminta kepada Allah dengan kita merendahkan diri, kemudian dengan penuh pengharapan, wa mimma razaqnahum yunfiqun, iringi dengan infak dan sedekah. Infak kita iringi sedekah kita. Ternyata infak sedekah itu mempercepat pengkabulan doa. Maka bagi mereka yang sudah membiasakan sedekah subuh, itu luar biasa. Dari rumah, istrinya tanya, mau kemana Pak? Mau ke masjid. Sini. Apa? Nih, 10.000. Nih, 20.000. Atau apa Mak? Infak, masukkan. Kan tadi malam Bapak udah tahajud kan? Iya. Tadi malam kan udah doa, udah. Nah, sekarang masukkan itu. Supaya tahajud Bapak, doa Bapak tadi malam, nih dipercepat pengkabulannya dengan berinfak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah Pak Syed Sartono ini pagi-pagi saya lihat itu sana gorengan, sana itu infak sedekah itu dia bagi ya. Sama-sama bareng-bareng itu sama teman-teman itu luar biasa. Ketemu di tukang sayur, beli apa Pak Haji? Beli kangkung, beli kangkung tuh. Ya, ternyata bareng-bareng Pak ya, bareng-bareng itu ya, itu bareng-bareng. Itu namanya infak sedekah. Ya, ini gaya hidup yang diterapkan oleh Rasulullah, itulah yang contoh dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah para sahabat. Karena Rasulullah SAW memang begitu, ngumpul-ngumpulnya makan bareng, ngumpul-ngumpulnya makan bareng. Karena di situ ada kebersamaan, ada silaturahim, ada doa-doa. Jadi infak sedekah mempercepat pengkabulan doa. Di samping kita berupaya menjaga diri kita tidak memasukkan dari hal yang haram-haram, karena itu bisa menghambat pengkabulan doa. Doa jawab. Ya. Baik, Pak, ada lagi. Ibu-ibu? Ada ibu-ibu, satu perwakilan. Bapak-bapak. Oke, saya mewakili ini Pak Ustadz ya. Ketika sudah semua doa-doa kita ya, Allah sudah memberikan yang terbaik untuk kita semua gitu ya. Kita merasa Allah udah sayang banget sama kita. Terus kalau seandainya kita ada rasa malu gitu sama Allah, kita sudah dikasih tapi masih meminta lagi, itu seperti itu boleh nggak Pak Ustadz? Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Haji. Ya, ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan. Apakah ada lanjutan ayatnya? Kalau udah dikabulkan, jangan minta lagi. Ada nggak kayak gitu? Gak ada. Mintalah kepadaku, kata Allah. Kan gak ada lanjutan bunyinya kira-kira. Kalau udah aku kabulkan, jangan minta lagi ya. Itu namanya lo gak punya malu. Jangan, gak ada. Jadi kita meminta. Kenapa? Hajatuna ilaikal kasir. Dalam redaksi doa dan Haji Nurdin ya, kalimat hajatuna ilaikal kasir. Memang hajat kita banyak Pak. Banyak hajat kita. Pertanyaan, kapan kita berhenti berdoa? Kapan hajat kita selesai? Kapan? Nah betul. Kalau sudah betul Pak Haji, kalau udah mati. Pak Haji kalau udah berhenti doa berarti udah mau dekat. Jangan berhenti berdoa Pak Haji ya. Minta terus ya. Kadang-kadang kan kebutuhan kita ini banyak, kebutuhan sama pekerjaan kita punya anak, kita punya cucu, kita punya usaha yang lain, kita punya tetangga, banyak hajatuna ilaikal kasir. Maka jangan berhenti dalam berdoa. Kadang doa itu kan mungkin sudah tahu lah, paham semuanya. Doa yang langsung dikabulkan, doa yang dialihkan dalam bentuk yang lain, doa yang ditunda pengkabulannya. Mungkin kita yang berdoa sebagai orang tua, bisa jadi nanti itu doa yang menikmati anak kita, yang menikmati cucu kita. Kan begitu ya? Bukan kita yang menikmati. Ya Allah berikan mobil, ya Allah berikan saya ingin punya mobil sampai pensiun, mobil nggak kebeli-beli. Allah berikan rezeki kepada anaknya, dia punya mobil anaknya, berarti itu doa orang tuanya. Ya, bisa saja banyak hikmah yang ada di balik semuanya. Ya, jadi jangan berhenti berdoa. Termasuk berdoa, mudah-mudahan diberikan kesehatan panjang umur, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah para jemaah kita suruh ini saja, mohon maaf jika ada kekurangan. Kita akhiri dengan berdoa, bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
sehat, karena sehat itu sangat berharga. Ini saya mengalami cara otot ini belakangan nyaman. Mohon maaf aja teman-teman, 4 hari saya nggak sholat berhuda, bukan karena berpaling. Tapi karena memang ini sujud susah, bangkit dari sujud susah. Berapa hari yang lalu bergerak juga agak susah, alhamdulillah mendingan. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila hadhihi niyah al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami yang berkumpul pada subuh menjelang pagi ini ya Allah adalah hamba-hambamu yang miskin yang tidak memiliki sesuatu selain apa yang Kau berikan kepada kami. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa kami. Telah banyak perintah-Mu yang kami abaikan dan telah banyak pula larangan-Mu yang kami kerjakan. Ya Rabb, Engkau adalah Maha Pengampun lagi Maha Penerima Taubat. Allahumma ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kedua orang tua kami, kepada ayah yang telah mencari nafkah, mendidik, membesarkan kami dengan penuh kasih sayang, dan ibu yang telah mengandung kami 9 bulan lamanya, melahirkan kami dengan taruhan nyawanya, menyusui kami 2 tahun lamanya, mendidik, merawat, membesarkan kami dengan penuh kasih sayang dan kesabaran. Ya Allah, bagi kami yang telah Kau ambil orang tua kami, ampunilah dosa mereka ya Allah, luaskanlah kuburan mereka, jadikanlah kuburan mereka taman daripada taman-taman surga. Ya Allah, tanpa mereka, tanpa orang tua kami tidak akan bisa seperti ini ya Allah. Allahumma ya Allah, bagi kami yang masih Kau berikan kehidupan pada orang tua kami, sehatkan mereka ya Allah, sehatkan mereka ya Allah. Jadikanlah sisa-sisa umur mereka menjadi orang yang taat kepadamu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, tanamkanlah sifat raja di dalam diri kami. Dengan raja kami selalu berharap kepadamu ya Allah. Dengan raja ini akan tumbuh semangat optimis dalam kehidupan kami ya Allah. Allahumma ya Allah, tanamkanlah khauf di dalam diri kami, agar kami terhindar dari kesombongan, keangkuhan, agar kami terhindar dari ujub, agar kami terhindar dari riya, dari pamer, dan segala sifat yang Engkau tidak sukai. Ya Allah, dengan raja ini kami akan lebih berhati-hati dalam melaksanakan ibadah kepadamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Mohon maaf nasallallahu wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kajian subuh kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita, dan termasuk kita orang yang roja dan khauf. Dan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Wabil khusus ini ada Bu Fajar nih. Terima kasih Bu Haji. Bu Haji ini tahu bahwa yang isi kajian subuh teman hajinya datang jauh-jauh nih. Terima kasih Bu Haji Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.